Guys, katanya di sini iaitu tidak lama lagi Indonesia memiliki 8 provinsi baru. Wow, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan kita tidak boleh duduk di sini, dan tanpa umur yang panjang saya pun tidak boleh mereaksyenkan untuk anda semua. Okey, maka bersyukurlah guys. So, hari ini saya mau mereaksyenkan satu lagi video daripada channel, iaitu Angka dan Data Channel. Anda boleh pergi ke channel Angka dan Data Channel, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Angka dan Data. Kini subscribernya adalah 520,000 orang, setengah juta guys, sangat banyak. Alhamdulillah. Ini semua adalah sokongan anda kepada Angka dan Data Channel. So, tajuk yang kita mahu reaksyenkan hari ini iaitu katanya lolos. Tak lama lagi Indonesia memiliki 8 provinsi baru. Nombor 8 segera disahkan. Apakah yang nombor 8 segera disahkan tu guys? Mari kita sama-sama tonton, dan tanpa basa-basi, jom mari kita tonton bersama. Saya suka dengar musik intro dia ni, yang bunyi trompet tu, saxophone enak didengar guys. Merdu. Halo, hai. Halo, Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Jangan lupakan bunyikan belnya. Buat sahabat Angka dan Data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jeripaya konten kreator dalam membuat video. Okey guys. Ini di sini dikatanya buat sahabat Angka dan Data yang ingin share atau repost. Repost sepatutnya seperti saya lah, repost lah. Saya mereaksyenkan semula. Katanya di sini, tapi dia mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jerih payah konten kreator dalam membuat video. Betul guys, susah untuk orang membuat video guys. Seperti saya juga untuk buat reaction dia pun susah juga, banyak. Saya merakamnya, saya editingnya, dan banyaklah kerja yang kita perlu buat. Begitulah juga dia, betapa susahnya untuk membuat video. Tiba-tiba orang repost tanpa letak link asalnya dan tidak meletakkan iaitu nama channelnya. Memang kita sangat marah lah kan guys. Sepatutnya kau letaklah nama channelnya, kau letaklah link asalnya. Setidak-tidaknya orang pun rasa senang bila melihatnya. So, okey guys, kita sambung semula. Jom. Terima kasih. Sahabat Angka dan Data, sejak tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium. Nah, apa sih moratorium itu? Moratorium itu adalah penundaan pemekaran daerah otonomi baru atau DOB, atau dalam kata lain pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi baru. Meskipun kebijakan moratorium terus berjalan, setidaknya sampai saat ini terdapat sekitar 30 usulan daerah otonomi baru khusus provinsi. Nah, dari 30 provinsi ini, pada tahun 2013, pemerintah kemudian telah meloloskan 8 calon provinsi yang menjadi prioritas untuk dikaji dan dimekarkan menjadi 8 provinsi. Nah, 8 provinsi tersebut yaitu Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias, keduanya berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian ada Provinsi Kapuas Raya yang berasal dari Pulau Kalimantan. Kemudian ada Provinsi Pulau Sumbawa yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada Provinsi Bolaang Mongondo Raya yang berasal dari Pulau Sulawesi. Dan 3 yang terakhir yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Ketiganya berasal dari Pulau Papua. Nah, sahabat Angka dan Data, apa sih syarat agar sebuah provinsi layak untuk berdiri? Salah satu syarat untuk berdirinya provinsi baru adalah minimal memiliki 5 kabupaten atau kota. Sebenarnya ada 9 provinsi baru, termasuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang akan dimekarkan dari Provinsi Papua. Namun, karena masih dalam proses pengkajian dan menunggu kesepakatan masyarakat terkait kabupaten kota yang akan bergabung, maka Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini dinilai belum siap.
Oh, belum Calon siap. Provinsi Sepatutnya ada Papua 9, Selatan dan Provinsi Papua Tengah lah yang lebih siap secara administrasi dan kesepakatan di Provinsi Papua. Nah, berikut ini profil dari 8 calon provinsi yang menjadi prioritas pemerintah yang akan segera dimekarkan di Indonesia. Sambutlah ke-8 provinsi-provinsi baru ini. Ya, sambutlah guys ya. 8 provinsi yang baru ni. 1. Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli. Cantik Horas, tempatnya. sahabat angka dan data. Pulau Sumatera nantinya akan memiliki 1 provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli ini nantinya akan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten kota yang akan bergabung di Provinsi Tapanuli ini yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga. Wow, di dalam tu tadi ada 6 kabupaten ya. Inilah nama-nama kabupaten dia. Adapun calon ibu kota dari provinsi baru ini yaitu berada di 2 calon dan kini masih dikaji antara Kecamatan Siborong-Borong yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara dan calon ibu kota provinsi lainnya yaitu di Kota Sibolga. Jumlah penduduk dari calon provinsi baru ini mencapai 1.250.000 jiwa tahun 2018. 1 juta lebih ya. Provinsi 2. Kepulauan Nias. Provinsi Kepulauan Nias. Ayo, siapa yang tidak kenal dengan keindahan yang dimiliki oleh Pulau Nias? Pulau ini terletak di sebelah barat. Sampai tahun 2020, Pulau Nias memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, karena jauhnya Pulau Nias dari dataran Sumatera Utara, maka dengan mempertimbangkan kemajuan dan kemandirian dari masyarakat Pulau Nias, maka akan dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Nias untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung di calon provinsi baru ini mencakup seluruhnya dari Pulau Nias, yaitu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Syarat dia untuk kita ada provinsi ni guys maknanya kita ada 5 kabupaten yang paling kurang ya. Tadi ada 6. Ini Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, iaitu Kota Gunung Sitoli ya. Dia pasti dia harus ada 5 sekurang-kurangnya kabupaten. Ibu kota dari provinsi ini yaitu Kota Gunung Sitoli. Oh, wih, durian. Jumlah penduduk di provinsi baru nantinya ini mencapai 815.000 jiwa tahun 2018. Wow, hampir sejuta ya, hampir sejuta. 3. Provinsi Pulau Sumbawa. Provinsi Pulau Sumbawa. Kita bergeser ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana ada 2 pulau besar, yaitu Pulau Mataram dan Pulau Sumbawa. Nah, sahabat angka dan data, karena terpisah dan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, maka Pulau Sumbawa akan dimekarkan menjadi Provinsi Sumbawa. Kabupaten kota yang akan bergabung mencakup seluruhnya di Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa pasti Barat, ada 5 Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. Sebentar guys sebenarnya saya baru tahu setiap provinsi dia sekurang-kurangnya ada mempunyai 5 kabupaten baru diiktiraf sebagai provinsi kalau tidak ada 5 kabupaten bukan saya baru tahu dalam angka dan data channel ni. Itulah bagusnya bila kita menyelidik satu-satu, mereaction satu-satu daripada Indonesia ni, channel-channel Indonesia ni. Saya banyak belajar tentang Indonesia guys. Wow, alhamdulillah. Kota dari provinsi baru ini nantinya akan berada di Sumbawa Besar, yang kini menjadi ibu kota juga dari Kabupaten Sumbawa. Cantiknya rumahnya. Jumlah penduduk di calon provinsi baru ini mencapai 1 juta. Sebentar, kita ulang balik tengok rumahnya. Cantik guys. Kerana apa saya kata cantik di situ Dia punya tempat masuk dia tu. Kita tengok tempat yang masuk dia ni. Tak perlu guna tangga, dia terus naik direct gitu je. Kalau begitu orang pakai wheelchair ataupun kursi roda boleh masuk ke rumah tu guys. Ini boleh katakan ini rumah panjang Kalau di Sarawak pun banyak juga rumah panjang. Okey, kita sambung Dari Kabupaten Sumbawa. Jumlah penduduk di calon provinsi baru ini mencapai 1.540.000 jiwa tahun 2020 atau mencakup sekitar 20% dari total penduduk Nusa Tenggara Barat. Besar betul. 4. Provinsi Kapuas Raya. Provinsi Kapuas Raya. Kita terbang ke Pulau Kalimantan. Ya, Kalimantan. Setelah provinsi Kalimantan guys, tempat ibu saya Kalimantan Ibu saya di
di Sanggau. Sanggau. Tahu kan kalau anda orang Kalimantan, dia Sanggau tapi dia duduk di nama tempat tu Balai Karangan. Okey, kita sambung semula. Anda tahu? Nanti insya-Allah bila saya sudah boleh pergi ke Indonesia jumpa ibu saya buat vlog untuk anda guys. Saya pasti buat vlog untuk anda dan anda tengoklah kampung ibu saya di sana. Okey, jom. Kalimantan Utara dimekarkan tahun 2012, maka Pulau Kalimantan tidak lama lagi akan memiliki satu provinsi baru lagi, yaitu Provinsi Kapuas Raya. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka akan dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya. Ni Sanggau yang saya katakan dengan anda tadi, Sanggau. Sanggau ni adalah kawasan ibu saya, kabupaten dia, Sanggau. Dan di sini di dalam Sanggau ni ada Balai Karangan guys, namanya dekat-dekat dengan sepadan. Di atas ni saya tahu ini sepadan atas ni adalah Sarawak dengan Sabah, itu Malaysia. Jadi di bawah ni keluar sikit daripada sempadan ni adalah kampung ibu saya. Dia Balai Karangan. Di situ ada Ruis, ada Tuak. Tak jauh dekat situ lagi ada Pontianak. Kawasan-kawasan tu lah kawasan ibu saya. Saya suka jalan ke Pontianak guys. Seronok. Tapi maaf guys, bahasa saya sudah tiada seperti di sana sebab saya dilahirkan di Malaysia, cuma asal ibu saya saja. Tapi ibu saya memang masih duduk di Indonesia ya, untuk pengetahuan anda. Tetapi saya memang dilahirkan di Malaysia dan saya terus membesar di Malaysia. Tapi saya pernah sekolah di Ruis guys, di sana. Nanti insya-Allah kalau saya ada pulang ke Indonesia, saya akan tunjuk sekolah saya. Saya sempat di sana iaitu untuk SD 2 saja. SD 2 saja. Tak lama lah, dalam 6 bulan gitu saja. Lepas tu saya pulang ke Malaysia semula bersama dengan keluarga saya di Malaysia. Okey, kita sambung guys. Provinsi ini mencakup wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat, dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Dengan ibu kota provinsi baru ini nantinya di Sintang yang juga menjadi ibu kota Kabupaten Sintang. Sebentar guys, kalau orang Indonesia di Sanggau tu kata mau pergi ke mana? Konai kau. Ada bunyi tak? Anda tak percaya lagi? Okey, kita sambung je lah. Lain kali lah saya tunjukkan saya pulang ke Indonesia baru anda percaya. Okey. Nah, kelak bisa dinaikkan status ibu kota Kabupaten Sintang ini menjadi Kota Sintang, layaknya ibu kota provinsi pada umumnya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai sekitar 1.360.000 jiwa tahun 2018. Banyak juga ya Kalimantan, 1 juta lebih ya, 5. Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Bolaang Mongondo Raya. Salam torang semua basudara. Selamat datang di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah Provinsi Gorontalo dimekarkan, wilayah Bolaang Mongondo Raya akan dimekarkan nantinya dari Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena mempertimbangkan luas wilayah, jarak ibu kota provinsi yaitu Manado yang lumayan jauh, dan segi budaya Bolaang Mongondo Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kota Mobagu. Dengan ibu kota provinsi ini nantinya berada di Kota Mobagu. Selain itu, jika provinsi ini sudah terbentuk, maka nantinya akan ketambahan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo Tengah yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu wilayah Demogaraya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 600.000 jiwa tahun 2018 atau mencakup sekitar 25% dari total penduduk Sulawesi Utara. 600,000 juga ya penduduknya. Tidak sampai sejuta lah kalau diikutkan Kalimantan tu ramai ya. 1,3, banyak. 6. Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya. Selamat datang di tanah Papua, bumi cendrawasih. Ya. Pulau Papua memiliki dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Provinsi Papua. Salah satu provinsi yang terletak di kepala burung cendrawasih, yaitu Papua Barat, khususnya wilayah Sorong Raya, akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong. Dengan ibu kota provinsi di Kota Sorong. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai sekitar 500.000 jiwa tahun 2018. 7. Provinsi Papua Tengah.
7. Beralih ke provinsi tetangga dari Papua Barat, yaitu Provinsi Papua. Provinsi Papua ini sebelumnya pernah menjadi dua provinsi, yaitu Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Namun kemudian karena suatu dan lain hal, maka disatukan kembali menjadi Provinsi Irian Jaya, kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua. Kemudian, saat ini akan dimekarkan kembali dua provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Papua Tengah yang dulunya pernah dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah. Nah, kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu 8 wilayah yang sudah pasti, Wah, 8. yakni Kabupaten Mimika, ramai, guys. Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai. 4 wilayah lainnya yang terletak di wilayah Papua Utara sebenarnya menginginkan pemekaran provinsi sendiri, yaitu Provinsi Papua Utara. Namun karena belum terrealisasi, tidak menutup kemungkinan 4 wilayah tersebut akan bergabung juga ke Provinsi Papua Tengah ini, yaitu Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Banyaknya dan kabupaten, Kabupaten Waropen. 12. Dengan ibu kota Provinsi Papua Tengah ini berada di Timika, yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Mimika. Nah, kelak, Timika ini bisa dimekarkan menjadi kota Timika, layaknya ibu kota Cantik, provinsi kan? lainnya. Adapun jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 1.350.000 jiwa tahun 2020. Hampir sama ramai, sama banyak di Kalimantan punya penduduk jiwa, penduduknya, guys. 1,3. Di 12 kabupaten kota yang Pasti akan membentuk baik-baik menjadi orangnya, satu ya, guys. provinsi, yaitu Provinsi Papua Tengah. Saya mau ke sana. InsyaAllah suatu hari nanti. 8. Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan. Kita terbang ke ujung timur Indonesia, Merauke. Di wilayah selatan Papua ini akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota yaitu Merauke, yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Merauke. Nah, kabupaten kota yang akan bergabung yaitu 4 kabupaten, 4, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Oh, ada juga yang 4. Tak semestinya 5 kabupaten, ya. Tadi admin kata sekurang-kurangnya pasti ada 5 kabupaten untuk setiap provinsi. Tapi ada juga 4, ya. Paling kurang 4 lah, ya. Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mapi. Nah, sahabat angka dan data, jika melihat syarat berdirinya sebuah provinsi baru minimal harus 5 kabupaten atau kota, 5, maka nantinya Provinsi Papua Selatan ini akan dimekarkan ibu kota dari Kabupaten Merauke, yaitu Merauke menjadi Kota Merauke. Wow, Kristian di sana lebih Kenapa saya kata Kristian yang ramai di sana? Sebab dia ada patung ini, kan. Saya pun tak tahu patung apa ni. Serupa macam, maaf guys, kalau silap maaf ya. Anda boleh betulkan di bawah komentar. Saya pun bukan pernah pergi ke sana. Kalau pada pandangan saya, ini patung ini adalah seperti Jesus. Betul ke tidak? Kalau salah, maafkan saya. Anda boleh betulkan di bawah. Okey, so sambung semula guys. Sekaligus ibu kota dari Provinsi Papua Selatan. Wilayah yang mencakup provinsi baru ini sangatlah luas dan mengambil hampir bagian besar dari Provinsi Papua saat ini. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 510.000 jiwa tahun 2020. Setengah juta. Ya. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 8 provinsi baru yang bakal muncul di Indonesia dalam waktu dekat ini. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Angka dan Data channel. Jangan lupa guys, pergi ke channel Angka dan Data, klik butang subscribe-nya guys. So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah lolos tak lama lagi Indonesia memiliki 8 provinsi baru. Nombor 8 segera disahkan. Itulah yang dia katakan tadi. Wow, termasuklah Sanggau, tempat ibu saya. Itulah salah satu kabupaten tempat ibu saya tinggal. Iaitu di dalam Kabupaten Sanggau tu ada nama kampung iaitu Balai Karangan. Anda orang Kalimantan pasti anda tahulah Balai Karangan. Takkan saya nak tipu pula kan. Betul tak guys? Dan untuk pengetahuan anda, memang saya tahu ibu saya memang di sana sudah lama, daripada dia kecil lagi. Dan hingga sekarang dia masih duduk di sana. Walaupun dia sudah kahwin dengan ayah saya, tapi dia tetap juga duduk di Balai Karangan. Katanya dia tidak mahu meninggalkan rumah pusaka daripada ibunya. Nenek saya lah, pusaka ibunya nenek saya lah tu. So guys, insyaAllah kalau suatu hari nanti saya pulang ke Indonesia, saya pasti untuk buat vlog kepada anda. Anda boleh tengok rumah ibu saya, tempatnya. Dan saya pernah sekolah juga di sana dalam 6 bulan saja di sana, di sekolah SD lah, tahun 2 di sana.
So guys, insyaAllah suatu hari nanti. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. So okay guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda dan juga ibu bapa anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.